Tapi sebagian besar dari orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang netral agama. Bahkan yang sekuler juga banyak. Kalau saya pribadi, agama itu nggak bisa lah dijadikan landasan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Jadi ideologi yang netral agama, bukan anti agama loh, tapi mengambil jarak dari semua agama. Seperti Indonesia ini, hanya sayangnya Indonesia itu lain di bibir, lain di hati, hanya statement aja. Intinya persekusi agama, gereja ditutup, ya mana pemerintah bertindak. Karena memang itu yang berkembang di Indonesia ya, Bah. Jadi mereka pun dalam konflik Hamas Israel ini mereka berpikir bahwa orang Yahudi sendiri menolak negara Israel, begitu kan? Ya, hanya orang tidak sampai 5.000 atau 6.000 orang lah ya, itu. Ternyata kan memang ada faksi-faksi dan itu faksi yang berbeda kecil, di Israel. Ya. Shalom, Bah. Shalom. Kali ini kita masih melanjutkan perbincangan kita tentang Israel dan Hamas. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pandangan-pandangan yang lebih jauh untuk memberikan pengetahuan bagi sahabat BNC dimanapun berada, supaya mereka memperoleh pencerahan dan bisa berimbang informasi yang mereka dapatkan ya, Bah. Beberapa hari yang lalu, bahkan di setiap konflik Israel-Hamas di beberapa medsos di Indonesia, ada tayangan rabi-rabi Yahudi yang menolak negara Israel. Sebenarnya siapa mereka, Bah? Ya, itu menurut saya fenomena yang cukup menarik ya. Artinya tidak setiap orang Yahudi itu mendukung negara Israel. Nah, kelompok ini adalah kelompok minoritas. Mereka menamakan diri sebagai kelompok penjaga kota, Neturei Karta, jadi penjaga kota. Karena mereka berpikir bahwa mereka itu adalah penjaga kota Yerusalem. Karena itu sesungguhnya orang-orang Yahudi yang sebagian memang tinggal sudah sejak lama sekali di kota tua Yerusalem. Lalu mereka mengharapkan bahwa negara Israel itu yang mendirikan adalah Mesias. Nah, bentuknya tentu adalah kerajaan ya. Karena itu dipimpin oleh Malka Mesiha, Raja Mesias, seperti harapan mesianik Yahudi pada umumnya. Nah, ternyata negara Israel modern itu tidak didirikan oleh Mesias, tapi didirikan oleh gerakan nasionalisme modern yang antara lain diprakarsai oleh kelompok yang menyebut diri Sionis ya, yang didirikan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl. Makanya ada kota di dekat Tel Aviv namanya kota Herzelia. Jadi mereka menolak negara Israel karena menurut dia negara Israel yang sah itu didirikan oleh Mesias dan bentuknya kerajaan, bukan bentuk negara modern sekarang ini. Biasanya mereka itu setiap kali ada demo-demo anti Israel, mereka itu uniknya malah berada di pihak yang anti Israel. Kira-kira seperti itu. Iya. Apa yang disebut dengan Neturei Karta itu, Bah? Dan berapa kira-kira jumlah mereka di Israel? Mengapa mereka lebih loyal kepada Iran dan Palestina ketimbang bangsa mereka sendiri, Israel? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Kata Neturei Karta itu sebenarnya asalnya dari bahasa Aramaik dan itu merupakan redaksi dari apa yang disebut kitab Talmud ya. Talmud itu semacam tradisi Yahudi lisan yang sebagiannya orang menyebut sebagai Torah Sebalpe, Torah lisan, yang itu dibedakan dengan Torah Sebiktav, yaitu Torah tertulis, yaitu mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Bamidbar, Sefer Wayikra, dan Sefer Elehadivarim, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lah, adapun mereka ini ayat yang diambil, ini menarik ya. Saya bacakan dari kitab Mazmur 127. Ini yang menjadi klaim mereka, kenapa mereka menyebut diri sebagai penjaga kota. Nyanyian Ziarah Salomo.
Jadi Sirha Ma'alot li Shlomo, nyanyian kenaikan, nyanyian ziarah karena naik ke Bukit Sion dari Salomo. Im Hashem lu yibneh bayit sab amalu bunafbu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Im Hashem lu yismar ir sabsakat somer. Apabila bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Jadi kata naturi karta, jadi penjaga kota. Kota ini kan bahasa Ibraninya ir ya. Im Hashem atau im Adonai lo yismar ir. Apabila bukan Tuhan yang membangun kota, sakat somer, maka sia-sialah orang yang berjaga-jaga. Nah, dalam bahasa Aramaik yang dipakai di Talmud itu kata ir itu diterjemahkan dengan karta. Jadi karta itu misalnya kayak bahasa Ibrani ya kiryat. Kiryat itu menjadi karta. Seperti misalnya kata bitullah menjadi bitulta. Seperti misalnya kata, kalau Arab itu adalah karyah, Ibrani kiryat, dan Aramnya karta. Maka penjaga kota. Artinya apa? Mereka mengklaim berdasarkan kitab Mazmur 127 segala bentuk untuk mendirikan negara Israel tanpa didirikan oleh Sang Mesias. Artinya hanya Sang Mesias yang bisa mendirikan negara Israel, memulihkan Israel sejak mereka terdiaspora ke bangsa-bangsa, itu hanya Mesias. Nah, nyatanya Israel sekarang ini tidak didirikan oleh Mesias, tapi didasarkan atas nasionalisme Yahudi yang itu sesungguhnya ya diawali dari gerakan orang-orang Yahudi yang sekuler. Itu yang menyebabkan mereka menolak negara Israel yang sekarang. Itu makanya mereka lebih loyal ke Iran dan Palestina. Iya, karena begini, asalkan beda dengan Israel saja. Karena artinya bahwa negara Israel yang dibangun sekarang itu adalah bentuk kesombongan melawan Tuhan. Nah, kenapa Iran ya? Karena memang kelompok ini dulu kan setelah orang Yahudi itu terdiaspora ya, baik itu tahun 135 setelah Masehi, ketika Kaisar Hadrianus, tahun 135 Masehi, ketika Kaisar Hadrianus itu mengusir semua orang Yahudi keluar kota Yerusalem. Nah, itu ceritanya. Maka mereka ada yang ke barat, yang dikenal Yahudi Askenazim misalnya di Eropa ya, di Jerman, di Perancis, di Hongaria. Lalu sebagian ada Yahudi di Eropa Timur yang disebut Sephardim. Lalu ada orang Yahudi yang di timur sekali, misalnya Misrahin, itu seperti di Mesir, di Irak. Nah, itu mereka hidup berdampingan lama dengan saudara-saudara Muslim mereka. Makanya mereka terikat pada kesatuan dengan saudara Muslim mereka. Nah, yang kedua ya karena mereka hidup di tengah masyarakat Muslim, ya mereka harus menyesuaikan diri agar mereka aman, saya kira itu. Cuma ya karena landasan teologis bahwa negara Israel modern nggak didirikan oleh Mesias dan bentuknya bukan kerajaan, itu mereka menolak. Kira-kira seperti itu. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 5.000 atau 6.000 orang di Israel. Ya, mereka tinggal di Yerusalem, kota lama ya. Dan itu sebetulnya pada awalnya itu gerakan Netrokarti itu didirikan oleh seorang rabi namanya Amram Blau. Amram Blau itu kemudian bersama lembaga yang namanya Agudat Israel itu menentang kembalinya orang Yahudi besar-besaran ke Eretz Israel. Nah, lalu mereka ingin supaya kota suci Yerusalem secara khusus adalah kota lama itu tetap menjadi kota internasional yang menjamin kebebasan orang-orang Yahudi Ortodok untuk beribadah di sana. Maka pekerjaan mereka apa? Dulu mereka itu menyalurkan dana-dana atau donasi dari orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk membangun artinya kota suci Yerusalem itu. Tapi kemudian
ketika kemudian Agudat Israel itu ternyata mempertimbangkan kembali penolakannya terhadap negara Israel, dan akhirnya sebagian besar itu adalah mengikuti pengakuan atas negara Israel, mereka menjadi semakin ekstrim. Makanya mereka mengatakan segala bentuk pendirian negara Israel itu adalah seperti bid'ah, kira-kira seperti heresi gitu, karena itu menentang Tuhan. Siapakah kita ini sehingga kita bisa mendirikan kota, mendirikan negara Israel? Jadi yang mereka bersikap sangat ekstrim terhadap orang-orang Kristen yang sedang berziarah ke Israel. Ya itu termasuk itu. Mereka ya karena kan apa ya? Segala sesuatu itu kalau dilihat dari pemaksaan paradigma agama tertentu. Itu kan sebetulnya menilai agama orang itu kan dari karikatur, dari gambaran-gambaran subat tentang agama lain. Betul. Nah, kelompok ini minoritas kecil, mereka memang banyak sekali tersebar di Yerusalem Kota Lama dan banyak juga di tempat yang namanya Me'as Yarib. Nah, karena itu kalau orang-orang Kristen jalan salib mereka meludah. Tapi ingat loh, pemerintah Israel sangat tegas terhadap mereka. Jadi ada tindakan dari pemerintah. Nah, itu statementnya Netanyahu yang terakhir itu sebelum Hamas nyerang Israel itu kan keras sekali. Mereka itu ditangkap dan bisa dipenjarakan itu karena itu melanggar konstitusi. Jadi negara Israel modern itu negara yang berdiri atas semua agama, bahkan mungkin adalah negara demokratis di Timur Tengah ya. Jadi itu kira-kira. Maka kalau misalnya ada rancangan undang-undang pelarangan tentang penginjilan itu kan kelompok ekstrim tertentu dan jumlah mereka tidak besar, tapi sebagian besar dari orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang netral agama, bahkan yang sekuler juga banyak. Kalau saya pribadi, agama itu nggak bisa dijadikan landasan untuk menyelenggarakan sebuah negara. Jadi ideologi yang netral agama, bukan anti agama loh, tapi mengambil jarak dari semua agama seperti Indonesia ini. Hanya sayangnya Indonesia itu lain di bibir, lain di hati, hanya statement aja. Intinya persekusi agama, gereja ditutup, ya mana pemerintah bertindak. Karena memang itu yang berkembang di Indonesia ya, Bah. Jadi mereka pun dalam konflik Hamas Israel ini mereka berpikir bahwa orang Yahudi sendiri menolak negara Israel, begitu kan? Ya hanya orang tidak sampai 5.000 atau 6.000 orang lah itu. Ternyata kan memang ada faksi-faksi. Ada faksi-faksi dan itu faksi yang berbeda kecil, di Israel. Oke, nah itu dia tadi penjelasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena, dan di sini saya akan mengajak kita juga untuk melihat satu artikel dari situs tempo.co ya, di sini dengan sebuah judul berita yaitu mengenal Yahudi Haredi dan Neture Karta, kelompok anti-Zionis Israel dan menolak migrasi ke Palestina. Kita akan bacakan saja di sini terbaru teman-teman ya di bulan Oktober ini. Nah, dikatakan di sini konflik dan kekerasan antara Palestina Israel dari waktu ke waktu kerap menimbulkan pro dan kontra. Berbagai demonstrasi muncul dari pihak-pihak yang mendukung kedua belah pihak, baik itu Palestina maupun Israel. Namun rupanya tidak semua Yahudi mendukung Israel ya. Jelas saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena. Ada juga kelompok yang memang mereka ini adalah orang Yahudi tapi tidak mendukung Israel. Nah, bagaimana maksudnya? Kita akan melihat ada dua ya bagian di sini. Yang pertama ini kita akan melihat juga ini ya. Ada juga golongan Yahudi yang menentang Zionisme Israel. Di antaranya adalah kelompok Yahudi Haredi dan Neture Karta. Keduanya menolak pendirian negara Israel dan tidak mengakui keberadaannya. Bahkan perwakilan kelompok ini tercatat menjadi menteri dalam kabinet Palestina pimpinan Yasser Arafat. Berikut profilnya ya. Oke, kita akan melihat tidak sampai selesai saja ya. Ini dia yang pertama, Yudaisme Haredi. Ya, Yudaisme Haredi atau ultra ortodoks ya adalah golongan Yahudi yang taat menjalankan ajaran Taurat. Dikutip dari Britannica, Haredi memegang teguh halakah atau tradisi Yahudi, hukum dan ketetapan kerabian Yahudi. Mereka bahkan memisahkan diri dari masyarakat non-Yahudi serta dari orang Yahudi lainnya yang tidak mengikuti hukum agama seketat mereka. Lalu dikatakan di sini juga bahwa pengikut Haredi mengenakan pakaian hitam putih bergaya stil dengan topi yang berbeda. Mereka hidup di lingkungan yang didominasi keluarga Haredi. Komunitas-komunitas tersebut sangat berorientasi pada keluarga Haredi sehingga hampir tidak ada pernikahan yang berbeda agama.
Oke, kita langsung ke Neturekarta. Nah, ini dia Neturekarta dituliskan di sini. Ya, Neturekarta disebut penjaga kota adalah bagian dari kelompok Yahudi Ortodoks. Dikutip dari jewishvirtuallibrary.org, ya, Neturekarta berdiri di Yerusalem sejak awal abad ke-19. Oke ya. Mereka hadir untuk menolak Zionisme dan pendirian negara Israel. Lalu berikutnya dikatakan, sebagian besar anggota Neturekarta adalah keturunan Yahudi Hungaria yang telah menetap di kota tua Yerusalem. Mereka berprofesi sebagai pedagang dan pengrajin yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari Talmud dan teks suci lainnya. Dan terakhir ini dia, ya, ini Neturekarta merupakan penentang keras ideologi politik baru Zionisme. Mereka membenci para pendatang baru yang notabene-nya orang-orang sekuler. Neturekarta juga tidak pernah mengakui negara Israel modern dan pemerintahannya. Bahkan anggota Neturekarta tidak mengambil uang kertas shekel Israel, tidak bergabung dengan tentara cadangan, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Israel, tidak merayakan hari kemerdekaan Israel, dan tidak pernah menginjakkan kaki ke tempat paling suci dalam Yudaisme, tembok ratapan. Nah, itu dia teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja juga kita bisa mengerti soal konflik Israel Hamas yang sedang dan masih saja memanas ini teman-teman. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Samasi.